Sidang Jumat yang berbahagia, patut kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Nikmat kehidupan, masih diberikan kepercayaan kita bersujud kita di masjid ini, seraya kemudian kita masih merasakan satu kenikmatan sehat walafiat yang ini menjadi satu modal kita. Allah perintahkan kita untuk senantiasa menjadi wasiah di dalam setiap kita Jum'ah ini untuk meningkatkan rasa takwa itu. Khairuz zati takwa, bahwa sebaik-baiknya bekal adalah takwa. Dan kita bersyukur masih dipertemukan Allah di tahun ini sebagai tahun awal Hijriah, di mana Umar bin Khattab selalu memberikan satu bentuk inspirasi bagi kita, betapa kemudian mengingatkan setiap kita pasti akan dimintain pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ul an ra'iyyatih. Setiap kita ini sesungguhnya adalah pemimpin, setiap kita ini adalah penggembala yang pasti akan ditanyai tentang apapun yang kemudian diamanahkan kepada kita. Oleh karena itu Umar bin Khattab memberikan penegasan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian sebelum nanti Allah yang akan menghisab. Jadi hisab yang nanti oleh Allah akan berikan, wa huwa ahkamul hakimin, Allah yang maha menghakimi seadil-adilnya, yang kemudian tidaklah ungkapan dari lisan kita yang akan mempertanggungjawabkan, tetapi yang akan mempertanggungjawabkan justru seluruh anggota tubuh kita. Lisan yang biasa kita pakai untuk berujar, berkata, dia akan terkunci. Sebagaimana di dalam surah Yasin, al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi nanti lisan akan terkunci, tangan, kaki kita yang akan berbicara. Di saat kemudian kita menghadap Ia yang Maha Kuasa. Dan oleh karena itu, maka sidang Jumat yang berbahagia, Muharram ini menjadi bulan muhasabah bagi kita. Langkah awal pasti kita mentaubatkan diri dari segala amal yang telah berlalu. Dan kalau kemudian kita melihat salah satu hadis misalnya yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Tirmizi, ada satu yang meneguhkan kepada kita bahwa la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yusalu an arba'in. Jadi pasti nanti di saat yaumil qiyamah kita akan ditanya 4 hal ini. Yang pertama, an umri fima afna, dari usia yang Allah kasih kepercayaan ini kepada kita. Dari mulai usia baligh dalam perspektif hukum Islam pasti adalah menjadi ukuran awal kita untuk menjadi taklif, akan ditanya. Karena sudah mulai ada taklif di situ, bagaimana dengan sholat kita, bagaimana dengan siam kita, bagaimana dengan zakat kita. Semua akan kemudian dipertanggungjawabkan. Kalau sekarang taruhlah kita ada di usia di atas 40 tahun, apalagi yang kemudian usia 50-60 tahun. Dengan standar ummah Nabi Muhammad, mau berapa lama lagi kita tinggal di alam dunia ini? Yang kedua, Rasulullah mengingatkan itu pasti nanti di yaumil qiyamah akan ditanya wa an jasadihi fima ablah, dari seluruh organ tubuh yang kemudian dipercayakan oleh Allah. Mata yang selalu kita pakai, apakah kemudian kita akan menyaksikan hal-hal yang kemudian diciptakan penuh keindahan di dunia ini, atau kemudian maaf, kita seringkali tanpa sadar menghiasinya dengan hal-hal yang bersifat maksiat. Kita akan ditanya terhadap organ yang lain kita yang hadir di masjid yang mulia ini. Sebagai ayah pasti kita akan ditanya tentang anak-anak kita. Bagaimana pendidikan mereka, bagaimana akhlak mereka, akan ditanya karena kita ar-rijal qawwamun 'alan nisa. Kita akan ditanya tentang bagaimana pendidikan kita, edukasi kita, bimbingan kita terhadap istri kita.
Karena laki-laki kitalah yang menerima tanggung jawab itu nanti di hadapan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sidang Jumat yang berbahagia, kita pasti kemudian akan menghadap Allah. Dengan kepastian itu, kita sudah diberikan gambaran. Apa yang kemudian akan ditanya lagi? An amali, dari amal-amal yang kita lakukan. Karena bagaimanapun kalau kita memberikan satu refleksi, wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, qalu ataj'alu man yufsidu fiha wa yasfikud dima'. Tuhan engkau akan ciptakan manusia di muka bumi ini sebagai khalifah yang justru kecenderungannya, nafsunya menumpahkan darah. Allah kemudian menjawab, wa 'allama adama al-asma' kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikah fa qala anbi'uni bi asma'i la in kuntum shadiqin. Jawaban malaikat ketika itu lalu, qalu subhanaka ma 'ilma lana illa ma 'allamtana. Kita oleh Allah makhluk mulia, sempurna, yang diberikan ilmu pengetahuan. Allah ajarkan kita karena kita adalah makhluknya yang memiliki akal pikiran. Kita akan dipermintai pertanggungjawaban seberapa ilmu yang telah Allah titipkan kepada kita, seberapa kemudian kita akan amalkan itu, termasuk kepada anak-anak didik kita, termasuk kepada anak biologis kita, yang kemudian dia akan kemudian dimintain tanggung jawab karena doa-doa dari anak-anak yang soleh, anak-anak yang memiliki konsistensi di dalam birrul walidain, mereka juga akan kemudian memberikan dampak kebaikan nanti di hadapannya yang mulia. Oleh karena itu, di akhir khutbah ini menjadi sangat relevan pesan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Dzar Al-Ghifari. Rasulullah pesankan, dan itu menjadi pesan bagi kita, jadidis safina fa innal bahra amiq. Selalu perbaharui perahu kita, media kita, anugerah-anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Fa innal bahra amiq, karena bahtera ini begitu berat. Apalagi 5, 10, 20 tahun ke depan anak-anak generasi kita akan menghadapi yang seperti apa? Era digital yang sekarang ini, kompetisi global yang luar biasa. Kalau kemudian kita tidak mempersiapkan lahir batin, maka sulit kita mengamalkan apa yang ditegaskan oleh Allah, apa yang diingatkan oleh Allah. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Hendaklah kita takut, khawatir. Siapa? Orang-orang kita yang kemudian akan meninggalkan generasi yang lemah, mentalitasnya lemah, pikirannya lemah, fisiknya lemah. Dzurriyyatan di'afa. Kebalikannya berarti apa? Kita mesti menyiapkan generasi-generasi yang kokoh secara mentality, kokoh secara spiritualitinya, dan juga pasti fisik dan pemikiran-pemikiran yang adaptable, yang kemudian mampu adaptasi dengan perkembangan yang ada. Oleh karena itu, di ruang yang sangat sempit ini tak bijak berpanjang apa yang kemudian kita sampaikan. Semoga Allah selalu berikan kepada kita petunjuknya. Kita berikan Allah, suguhkan amal-amal terbaik kita, dan semoga Allah juga membimbing kita dengan cahaya-cahaya yang mencahayai mata kita. Semoga mata ini sampai akhir nanti kita ada di dunia ini, Allah berikan cahaya yang terbaik. Allah bernari, Allah kasih kita cahaya di dalam kalbu kita sebagai hidayah. Selalu kita jauhkan, ya, kita dijauhkan dari rasa malas dan kemudian juga menjadi rasa yang penuh dengan kecongkakan di dalam menjalani hidup ini. Semoga Allah pilih kita menjadi pribadi yang saleh. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dzikril hakim. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin kulli dzambin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.